Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Bersama saya Hefty Suud dari Tribun Jatim Network dalam podcast Cakap Sana Cakap Sini bersama BPJS Kesehatan Jawa Timur. Hari ini kita akan membahas mengenai tema pelayanan gawat darurat. Oleh karena itu di studio Tribun Jatim Network sudah kedatangan narasumber kompeten yaitu Dr. Mira Anggraini Kusuma MKes. Beliau ini adalah Kepala Bagian Penjamin Manfaat dan Utilisasi BPJS Kesehatan Cabang Gresik, Jawa Timur. Selamat datang Dr. Mira. Terima kasih sudah mau hadir kembali ya ke studio Tribun Jatim Network. Dan hari ini kita akan membahas tema mengenai pelayanan gawat darurat gitu. Ini sebenarnya saya juga agak bertanya-tanya ya dokter ya. Pelayanan gawat darurat ini apa sih Dokter Mira? Iya, pelayanan gawat darurat itu sesuai dengan namanya ya, satu pelayanan khusus untuk penyakit-penyakit yang gawat darurat dan artinya itu memerlukan penanganan segera yang dilakukan oleh tim IGD. Baik. Terus bagaimana suatu kondisi gitu ya bisa disebut sebagai kegawat daruratan? Iya. Yang dimaksud dengan kondisi kegawat daruratan di sini adalah kondisi-kondisi yang memerlukan penanganan secepatnya. Contohnya, misalkan pasien dengan muntah yang terus-menerus, tidak berhenti-berhenti, disertai dengan diare, maka itu masuk ke dalam penanganan gawat darurat ya. Yang dikhawatirkan adalah dehidrasi atau kemudian pasien dengan kondisi misalkan perdarahan yang banyak, misalkan hamil, keguguran, ternyata keluar darah banyak sekali. Itu merupakan suatu kondisi yang gawat darurat, yang khawatir nantinya akan mengarah ke kondisi shock. Baik. Itu kalau peserta BPJS Kesehatan atau peserta JKS mengalami kondisi seperti itu, betul. Itu gimana Dokter Mira? Apakah dia harus ke Vaskes 1 dulu? Apakah bisa langsung ke IGD? Untuk kasus-kasus gawat darurat ya, itu bisa langsung ke IGD. Bisa IGD terdekat yang dekat dengan domisili ya, domisili peserta tersebut berada. Atau kalau misalkan peserta ada di luar wilayahnya, bisa ke rumah sakit manapun yang terdekat, baik itu kerjasama maupun tidak kerjasama dengan BPJS Kesehatan. Okay. Dan itu benar-benar memudahkan peserta agar bisa tertolong untuk kegawat daruratannya. Baik. Karena ya itu tadi ya yang Dokter Mira bilang, karena ini harus dilayani segera gitu ya. Segera. Makanya kenapa ini namanya adalah pelayanan kegawat daruratan gitu. Terus kalau ngomongin pelayanan gawat darurat ini ya Dokter Mira, boleh nggak dikasih informasi gitu ya mengenai apa aja sih syarat untuk peserta BPJS Kesehatan atau JKN ini bisa dijamin gitu dalam layanan kegawat daruratan? Apakah ada syarat tertentu gitu? Iya, benar. Untuk penjaminan kegawat daruratan ini adalah penyakit-penyakit yang benar-benar gawat darurat yang mana dinyatakan oleh dokter yang merawat atau dokter jaga IGD ya, bahwa itu merupakan penyakit gawat darurat. Kadang ada suatu kondisi misalkan peserta tidak bisa tidur, atau misalkan deg-degan, atau batuk yang terus-menerus ke IGD, itu kan bukan merupakan suatu gawat darurat ya. Baik. Kadang-kadang peserta merasa, oh ini harus ke IGD, nggak bisa tidur, ke IGD, batuk-batuk yang terus-terusan ke IGD. Sebenarnya itu bukan ranahnya IGD. Baik. Iya, itu bisa ke Vaskes 1 untuk Vaskes kasus-kasus yang seperti iya. itu. Karena Vaskes 1 kami juga ada Vaskes yang 24 jam ya. Oh baik, udah ada ya dokter ya, Vaskes 24 jam sudah ya? ada klinik, puskesmas 24 jam yang bisa melayani kondisi-kondisi yang di luar non kegawat daruratan. Oh, baik. Terus balik lagi ke penjelasan Dokter Mira di awal ya, bahwa apakah ini kondisinya gawat darurat atau tidak, itu yang menentukan adalah dokter. Iya. Gitu ya Dokter Mira, bukan pasien atau keluarga pasiennya gitu ya, menentukan bahwa ini gawat darurat gitu ya. Iya. Dan kayaknya BPJS Kesehatan sendiri di Vaskes 1 pun juga sudah punya komitmen ya, untuk kondisi apapun memang harus dilayani dengan segera gitu ya. Bahkan sekarang di puskesmas pun ada UGD 24 jamnya ya untuk menangani kasus-kasus untuk menangani kasus-kasus gawat darurat ya. Apabila misalkan dari puskesmas
kiranya memerlukan harus ke rumah sakit, maka akan dirujuk dari Akan dirujuk puskesmas segera. ke rumah sakit Oh, untuk baik. penanganan gawat daruratnya. Misalkan membutuhkan prosedur atau ruangan ICU untuk gawat daruratan itu bisa banget dirujuk. Iya. Oke, baik gitu ya. Jadi ini sepertinya yang perlu dijadikan fokus untuk peserta BPJS Kesehatan atau JKN atau masyarakat atau juga Tribuners yang sedang nonton, bahwa kegawat daruratan ini adalah kondisi yang ditentukan oleh dokter IGD-nya ya. Iya. Gitu. Tidak semua penyakit itu harus ke IGD. IGD. Oke, Iya, baik. kadang-kadang misalkan sakit gigi ke IGD. Baik, itu bisa di Vaskes 1. Iya, gitu nanti ya. dari dokter jaganya nanti akan menyampaikan bahwa ini merupakan suatu kondisi yang di luar kegawat daruratan, Oh, yang baik. mana bisa dilakukan di Vaskes 1. Vaskes 1. Nanti akan diarahkan ke Vaskes 1. Oke, Iya. baik gitu ya. Berarti memang ada penilaian khusus dari dokternya ya untuk Betul. menentukan kondisi gawat darurat ini. Mhm. Gitu. Terus kalau dijelasin Dokter Mira tadi ya, untuk pasien yang gawat darurat gitu, bisa langsung ke IGD Mhm. gitu. Nah, bisakah dokter kayak pasien gawat darurat ini dilayani di rumah sakit yang nggak bekerja sama dengan BPJS Kesehatan? Itu prosedurnya terus gimana? Apakah berbeda ataukah sama Iya. aja? Yang namanya gawat darurat itu orang sudah nggak mikir ya mau ke rumah sakit Itu mana. dia, benar. Iya, paling yang dipikir tuh, aduh ini rumah sakit yang terdekat mana ya? Mana? Dan rumah sakit terdekat itu belum tentu kerjasama dengan BPJS BPJS Kesehatan. Kesehatan. Tetapi peserta BPJS Kesehatan diberikan privilege. Kalau gawat darurat bisa ke rumah sakit yang terdekat. Terdekat ya gitu. Iya, nanti bisa dilayani baik itu rumah sakit yang kerjasama dengan BPJS ataupun tidak, itu pasti dilayani oleh rumah sakit. Rumah sakit ya, karena itu tadi ya, yang penting itu adalah harus segera dilayani gitu ya. Iya, Udah nggak harus nyari dulu ini kerjasama sama BPJS atau enggak? Bekerjasama nggak ada ini nggak, Oke. orangnya keburu takut nggak ada. Iya, benar keburu kondisinya lebih parah lagi. Betul, gitu ya iya. gitu. Jadi selagi kepesertaannya aktif gitu ya Dokter Mira, itu pasti akan dilayani ya untuk kondisi gawat darurat dimanapun rumah sakitnya. Iya. Kerjasama dengan BPJS Kesehatan atau enggak pasti akan dilayani dengan baik gitu ya dokter ya. Oke, baik. Jadi untung banget ya sebenarnya ya untuk pengguna BPJS Kesehatan ini gitu ya, karena untuk kondisi gawat darurat pun BPJS Kesehatan siap siaga gitu ya untuk melayani dengan baik gitu dimanapun rumah sakitnya gitu. Terus apakah semua tindakan gitu ya dalam kondisi gawat darurat ini bisa dijamin gitu Dokter Mira oleh BPJS Kesehatan? Karena kan sebelumnya dijelaskan sama Dokter Mira juga ya, kalau memang ada spesifikasi tertentu yang bisa dijamin dan tidak bisa dijamin oleh BPJS Kesehatan. Nah, dalam kondisi darurat ini apakah semua tindakannya itu pasti bisa dijamin oleh BPJS Kesehatan? Selama pasien tersebut sesuai dengan indikasi medis dan itu merupakan gawat darurat, Iya. misalkan harus dilakukan CT scan atau dilakukan ronsen, dilakukan CPR atau misalkan intubasi, itu pasti kita jamin. Oke. Sesuai dengan indikasi medis dari pasien. Kecuali kalau misalkan kondisi-kondisi atas permintaan sendiri ya, misalkan pasien gawat darurat ini misalkan cukup dengan dilakukan CT scan, misalkan keluarga pasien meminta untuk dilakukan MRI, Iya. maka itu merupakan istilahnya atas permintaan sendiri ya, dan itu tidak bisa dijamin oleh kami. Oke, baik. Tapi untuk kondisi-kondisi gawat darurat sendiri yang sesuai dengan prosedur dan tidak ada istilahnya permintaan sendiri untuk tindakan ini itu bisa dijamin oleh kami. Baik. Berarti kalau tindakan ini adalah keputusan dari medis atau dokter yang menangani, itu pasti bisa dijamin ya oleh BPJS Kesehatan gitu ya, dalam kondisi gawat darurat ini tadi ya dokter. Lalu apakah pasien dengan kondisi gawat darurat ini harus melewati proses rujukan nih Dokter Mira, atau nggak perlu, bisa langsung skip aja pokoknya segera ditangani gitu? Yang namanya gawat darurat itu harus segera ya. Jadi ini tidak memerlukan rujukan, tidak memerlukan ke Vaskes 1, ini bisa langsung ke rumah sakit yang terdekat. Baik, rumah sakit terdekat ya. Untuk segera ditangani kegawat daruratannya. Oke, baik.
Terus kalau misalnya nih, Dokter Mira, saya nih ya, sebagai peserta BPJS Kesehatan gitu ya, mengalami kondisi gawat darurat, tapi di luar, domisili saya gitu. Misalnya saya lagi tugas atau bekerja keluar kota, tiba-tiba mengalami kondisi gawat darurat gitu. Itu apakah tetap bisa gitu dijamin oleh BPJS Kesehatan? Untuk kondisi-kondisi gawat darurat meskipun di luar kota Mhm, atau mhm. misalkan di Indonesia bagian mana, itu bisa dijamin selama kepesertaannya aktif, Aktif? itu bisa dilayani oleh kami di Oke, rumah sakit untuk bisa kegawat dijamin ya? daruratannya, baik di rumah sakit kerjasama maupun rumah sakit yang non kerjasama. Oke. Jadi untuk peserta tidak perlu khawatir ya. Yang penting peserta ini kalau ketika gawat darurat kadang-kadang tidak memikirkan kartu dan sebagainya. Mhm. Cukup membawa NKTP aja dengan menunjukkan NIK, maka itu bisa dilayani dan terdaftar sebagai peserta BPJS aktif itu bisa dilayani. Oke, baik. Apalagi kalau peserta ya atau pasien punya mobile JKN ya, Iya, Dokter Mira? betul. Itu ada kartu digitalnya ya, Ada bisa kartu menunjukkan. digitalnya? Tapi kalau handphonenya lupa, tapi bawa dompet, tinggal tunjukin Oke. KTP. Mhm 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 mhm. Jadi ada solusi ya? Maksudnya untuk, Iya, kondisi kegawat daruratan ini pasti akan dilayani gitu ya, dengan betul. mudah gitu ya? Nggak ada Betul. prosedur-prosedur yang rumit, Iya, harus ini. tidak perlu fotokopi, tidak perlu apa-apa, Oke. cukup menunjukkan KTP Mhm. atau kartu digital. Oke. Nah, ini kan kalau misalnya case-nya balik lagi nih, di luar domisili gitu misalnya ya, Dokter Mira. Jadi saya seorang diri nih misalnya di hotel gitu ya dokter, itu gimana sih saya bisa, menerka sendiri gitu, bahwa ini kayaknya gawat darurat deh gitu. Ada nggak sih kondisi-kondisi tertentu yang ini sepertinya bisa langsung ke UGD gitu? Oh iya, contohnya seperti kasus-kasus misalkan, tadi ya seperti yang saya Mhm. sampaikan misalkan, aduh sakit, kepala luar biasa, vertigo berputar-putar disertai dengan mual muntah, yang namanya vertigo kan pasti itu sudah tidak bisa bangun, Baik, nanti mungkin bisa langsung dibawa ke rumah sakit terdekat. rumah sakit terdekat, Iya. baik. Oh jadi vertigo itu termasuk Vertigo kondisi iya, karena kegawat daruratan? vertigo yang sudah membutuhkan, penanganan yang cepat itu diantaranya adalah vertigo yang mual muntah yang terus-terusan, Mhm. sampai bahkan, melek pun peserta tuh tidak bisa. Nah, itu harus segera langsung ke IGD, IGD terdekat, iya. baik. Kalau kondisi GERD, itu apakah termasuk kegawat daruratan atau enggak Dokter Mira? Kalau untuk kondisi GERD selama pasien tersebut tidak ada kondisi, penyerta yang memperberat ya, Mhm. seperti misalkan dehidrasi, itu sebenarnya bukan ranah kegawat daruratan ya. Baik, Iya, kalau misalkan masih bisa ditangani di Paskes 1, maka harus tuntas di Paskes 1, tuntas di tetapi Vaskes 1. ternyata harus membutuhkan spesialistik, maka akan dirujuk ke spesialistik dan Mhm. harus dilakukan beberapa prosedur, maka itu, penjaminannya bukan sebagai gawat darurat ya, Oke baik, tetapi non kegawat non daruratan. kegawat Iya, kecuali daruratan. ada penyakit penyertanya. Jadi kalau untuk kondisi, sakit kepala seperti vertigo itu ternyata masuk ke gawat daruratan ya? Sakit kepala yang disertai dengan Mual muntah, muntah-muntah, iya, oke dan baik. khawatirnya itu Ke dehidrasinya ya. dehidrasinya, ternyata dehidrasi itu bisa jadi parah ya Dokter Mira ya? Betul, dehidrasi Oh. itu bahkan kalau berat bisa menimbulkan kematian yang cepat. Oh serius? Serius. Oh, aku nggak tahu, malah aku kira dehidrasi itu cuman ya kurang minum aja gitu, ternyata dia Iya, bisa dehidrasi itu beresiko iya. kesehatan serius ya? Iya, ada derajat-derajatnya, derajat ringan, sedang, dan berat. Untuk berat Oke itu bahkan bisa menimbulkan gagal ginjal akut dari dehidrasi oke itu. oke baik, terima kasih Dokter Mira penjelasannya tentang sakit kepala, dan juga dehidrasi, dan juga tadi tentang GERD gitu ya, alangkah baiknya seperti apa. Terus untuk balik lagi nih ke gawat daruratan, apakah pelayanan gawat darurat itu mencakup di semua jenis fasilitas kesehatan? Kayak di Vaskes 1 itu juga apakah ada kegawat daruratannya? Apakah emang itu harus di rumah sakit aja gitu? Baik, untuk Paskes 1 juga ada, UGD-nya UGD ya, tadi udah dibilang sama Dokter Mira? misalkan untuk yang pasien-pasien dengan dehidrasi ringan, itu sebenarnya bisa ke Paskes 1 ya. Oke, Nanti kalau misalkan Paskes 1 tidak bisa menangani, baru misalkan sudah membutuhkan, dokter spesialis, nanti akan dirujuk dirujuk. segera juga ya Iya, penanganannya? benar, di Paskes 1 sekarang ada IGD-nya. Kalau misalkan peserta demam tengah malam atau misalkan, apa,
misalkan diare, itu bisa ke IGD yang di Vaskes 1 sebenarnya. Oh baik, jadi ini semua Vaskes 1 sekarang sudah dilengkapi dengan UGD atau beberapa? Ada beberapa yang sudah ada Oh UGD-nya. baik, jadi peserta BPJS Kesehatan bisa memilih ya, Iya, mencari mana Vaskes 1 yang dirasa proper gitu ya, iya, untuk semua tindakan kesehatan atau kebutuhan layanan kesehatan yang dibutuhkan iya. gitu ya dokter. Baik, itu menarik sih karena bisa memilih juga dan kalau punya mobile JKN bisa Mhm. pilih Vaskesnya dari aplikasi dari handphone, gitu. Terus apakah pelayanan gawat darurat ini mencakup tindakan penunjangnya juga, Dokter Mira? Betul, kegawat daruratan ini mencakup pemeriksaan penunjang Mhm, juga. mhm. Contohnya seperti kasus-kasus seperti dehidrasi ya, ini Iya. memerlukan pemeriksaan penunjang. Ini Hmm. misalkan seperti pemeriksaan lab yang dimana kita juga harus mengecek. Contohnya kalium seseorang tersebut pada kondisi dehidrasi biasanya kalium atau elektrolit-elektrolitnya itu turun Mhm, sehingga mhm, kita mhm. harus melakukan perbaikan untuk dilakukan Koreksi? koreksi iya terhadap, hasil-hasil lab yang turun tadi. Oke, baik. Jadi tindakan penunjangnya juga dijamin ya Dijamin oleh BPJS iya Kesehatan dalam kondisi gawat darurat iya, ini ya? betul. Dan contoh lain seperti penggunaan apa, mesin-mesin untuk CPR, kemudian Mmm. untuk intubasi, itu kan, apa, alat-alat atau prosedur untuk kegawat daruratan ya. Mhm, mhm. Misalkan ada pasien yang sudah kesadarannya menurun, Iya, kemudian harus segera dilakukan, prosedur misalkan intubasi, itu harus segera dilaksanakan dan itu bisa dijamin oleh dijamin kami. Iya. oleh BPJS Kesehatan atau JKN ya? Mhm. Baik, berarti, pelayanannya udah lengkap nih sebenarnya ya di Betul, BPJS Kesehatan betul, gitu ya. betul. Mulai dari, Vaskes 1 ada juga untuk, pelayanan ke gawat Gawat daruratan. daruratan. Baik, baik, baik. Nah untuk pelayanan gawat darurat ini ya dokter ya, kalau di lapangan mungkin kan saat terjadi itu ada beberapa kendala-kendala gitu ya Mhm. dokter ya. Gimana nih untuk, keluarga pasien atau pendamping pasien gitu, kalau dia mengalami kendala gitu, selama pengobatan ya namanya, pengobatan di rumah sakit, itu apa yang harus dilakukan gitu? Bagaimana dia bisa connect gitu sama BPJS Kesehatan untuk mengatasi kendala yang ada? Baik. Untuk peserta-peserta, terutama peserta yang keluarganya jauh, Oh, iya 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 atau iya iya misalkan iya iya. tiba-tiba gawat darurat, Mhm, ternyata mhm, masuk ke rumah sakit, mhm. ternyata pelayanannya tidak sesuai, aduh harus mengadu ke siapa, Iya itu. kan bingung, aduh di Mhm. sini kok, pelayanannya kurang bagus. Nah, di setiap rumah sakit kami ada, petugas EP3RS dan di situ Oke, terpampang foto sama nomor teleponnya. Nah, peserta bisa menghubungi, nomor nomor telepon telepon yang tersebut terpampang. iya, Oh baik. menyampaikan terkait pelayanan yang di rumah sakit apabila ada pelayanan yang tidak sesuai. Oh baik Iya, baik karena baik baik. sistem JKN ini tidak boleh ada pembedaan pelayanan kepada peserta. Peserta? Iya, Oke, tidak baik boleh baik. ada diskriminasi. Baik baik baik. Jadi misalnya, peserta di kelas 1, 2, 3 kalau dia mengalami kondisi gawat darurat Iya, semuanya benar-benar ditangani prior dengan segera ya dokter iya, ya? semuanya ditangani sebagai prioritas ya, yang nanti akan diprioritaskan sesuai dengan, kegawat daruratannya Mhm, ya. mhm, 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 mhm. Baik baik baik. Terima kasih Dokter Mira. Penjelasannya mengenai, layanan kegawat daruratan dalam, Jaminan Kesehatan Nasional atau BPJS Kesehatan. Kesehatan. Baik, ternyata nggak ada pembeda ya dokter ya, kalau peserta BPJS Kesehatan mengalami kondisi kegawat daruratan semuanya akan menjadi Prioritas. prioritas gitu ya dan tidak akan dibeda-bedakan kelasnya gitu ya. Tapi semoga semuanya sehat dan nggak perlu mengalami kondisi kegawat daruratan gitu ya Mhm, dokter ya. Tapi terima kasih penjelasannya Dokter Mira sama-sama. tentang pelayanan kegawat daruratan BPJS Kesehatan dan semoga ini menjadi manfaat gitu ya penjelasannya untuk teman-teman Tribuners di rumah dan juga untuk pemirsa yang menonton gitu. Semoga, semuanya bisa dilayani gitu ya. Pasti ya dilayani dengan segera apabila mengalami kondisi kegawat daruratan. Baik, sekian,
cakap sana, cakap sini mengenai pelayanan kegawat daruratan BPJS Kesehatan bersama Dr. Mira dari BPJS Kesehatan Cabang Gresik, Jawa Timur. Karena itu saya Heftis dari Tribun Jatim Network dan juga Dr. Mira pamit undur diri. Terima kasih untuk Tribuners di rumah dan pemirsa yang sudah menonton. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa dalam Cakap Sana, Cakap Sini bersama BPJS Kesehatan Jawa Timur lainnya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.